Cewek ini namanya Naila dan dia tuh baru saja lulus SMA guys. Dan hari ini adalah hari pertamanya masuk kuliah karena bercita-cita ingin jadi pengacara. Naila ini memilih kuliah di universitas hukum paling terkenal di Perancis, yaitu Universitas Paris. Pagi itu Naila telat guys masuk kuliah dan waktu sampai di kelas dia tuh bingung harus duduk di mana karena semua bangku sudah penuh dan melihat ada mahasiswa baru yang sedang terlambat ini di hari pertama masuk, profesor pun menegurnya. Dan profesor itu bernama Pierre. Pierre ini adalah seorang profesor, dia tuh seorang yang ahli debat, ahli komunikasi, ahli psikologi. Pokoknya dia adalah ahli dari para ahli ya, serta ahli public speaking juga guys. Saat tahu Naila ini keturunan Arab, Pierre ini langsung menyindir dan dia bilang kalau orang Arab itu memang suka telat dan gak punya sopan santun. Tak hanya menghina ras, Pierre ini juga bilang ya orang Islam itu nggak cocok tinggal di Eropa yang tentu saja udah maju ya. Dan orang Islam itu cocoknya tinggal di negara berkembang saja. Mendengar kata-kata rasis itu dengan kesal ya, Naila mencoba membela diri guys. Tapi karena Pierre ini ahli debat, Naila kalah dalam adu mulut itu sampai kena skakmat guys dan nggak bisa balas omongannya si Pierre ini. Para mahasiswa yang mendengar ucapan rasis dari Pierre ini pun protes dan ikut membela Naila. Bukannya minta maaf, Pierre ini malah mendebat mereka semua. Dan saking jagonya berdebat ya si Profesor Pierre ini sampai membuat seluruh mahasiswa di kelas terdiam. Selama perdebatan tadi ada beberapa mahasiswa yang merekam ucapan-ucapan rasis dari Pierre ini. Dan tak lama kemudian rektor ini datang menyambut para mahasiswa di hari pertama mereka masuk guys. Ia lalu mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ada kompetisi debat khusus untuk mahasiswa angkatan baru. Rektor cerita kalau sudah 4 tahun universitasnya itu selalu kalah guys dari universitas lain dalam perdebatan. Dan dia tuh sangat berharap mahasiswa baru tahun ini bisa memenangkan kompetisi yang paling bergengsi di Perancis ini guys. Dan membawa pulang medali yang sudah lama tak pernah mereka dapatkan selama ini. Dan bagi siapa saja yang mau mendaftar, silahkan mengisi formulir di atas meja. Kemudian selesai kelas, awalnya Naila ingin ikut mendaftar guys. Tapi karena formulirnya itu ada di meja si profesor, Naila yang masih sakit hati memilih langsung pergi saja. Di rumah Naila hanya tinggal berdua dengan ibunya sebagai single parent ya. Dan ibu Naila ini jarang pulang ya karena harus bekerja di 2 tempat. Malam itu setelah menyelesaikan tugas kuliah, Naila keluar nongkrong bareng temen-temennya guys. Salah satu temennya yang bernama Munir, orangnya perhatian banget sama Naila dan mereka ini sebenarnya dari dulu saling suka guys. Tapi karena malu-malu dan gengsi ya, dan gak pernah berani ngungkapin perasaan masing-masing, maka mereka berdua itu sampai sekarang cuma temenan saja. Keesokan paginya ya, Pierre ini dipanggil ke ruangan rektor dan rektor itu bertanya apa tujuan Pierre kemarin membuli mahasiswa baru dengan kata-kata rasis. Akibat ulah Pierre ini, sekarang video yang mahasiswa rekam itu telah viral ya, tersebar di internet dan nama baik kampus ini jadi tercoreng guys. Kabarnya Dewan Kampus ini sedang mengadakan penyelidikan setelah bukti-bukti terkumpul. Maka persidangan akan digelar jika diputuskan bersalah. Dan Pierre ini pasti akan dipecat guys. Mendengar semua itu Pierre hanya terdiam. Siangnya sebelum mengajar, Pierre menghampiri Naila dan menyuruhnya nanti jangan pulang dulu katanya. Selesai kelas, lagi-lagi si profesor menyindir dengan kata-kata rasis ya. Dan mendengar hal itu Naila muak. Tapi pas mau pergi tiba-tiba Pierre ini menyuruhnya datang ke ruangan kelas. Di ruangan kosong nomor 4 besok katanya. Sebelum pulang kuliah besoknya, meski Naila ini masih kesal ya, tapi karena Pierre ini adalah profesornya dan dia terpaksa menuruti kemauan si profesornya untuk datang di kelas kosong itu. Kemudian Pierre bilang kalau dia sudah mendaftarkan Naila untuk ikut berkompetisi debat antar universitas guys. Jadi mulai sekarang sebelum pulang kuliah, Naila itu harus datang ke kelas ini untuk berlatih. Naila di situ enggak keberatan, toh dia dari awal juga emang mau ikutan ya. Kemudian profesor ini menguji ya bagaimana jika seandainya Naila ini sedang berdebat dengan lawan yang pro terhadap hukuman mati. Dan dengan kaku ya Naila ini menjawab
panjang lebar ya, dan profesor ini lalu menjelaskan kalau perdebat itu ada waktunya. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan fokus pada topik pembicaraannya, tapi fokuslah pada lawan debatnya. Jika lawannya itu pro terhadap hukuman mati, bahkan dia sampai menjelaskan panjang lebar tentang data dan juga fakta, serta alasan-alasan kenapa hukuman mati itu harus dilakukan, maka jangan takut dalam perdebatan itu dan kita cukup ucapkan, oke, Anda pro hukuman mati, saya enggak, berarti Anda pro kematian, saya pro kehidupan. Skakmat, penonton pasti akan langsung tepuk tangan dan kita menang dalam perdebatan itu. Mendengar ilmu baru itu, dalam hati Naila itu berkata ya, udah juga nih bocah. Sepulang kuliah ya, Naila ini nongkrong sama teman-temannya, dan selama mengobrol terlihat Munir dan Naila ini saling curi-curi pandang ya. Dan teman-temannya sebenarnya itu sudah sadar kalau Naila dan juga Munir ini sebenarnya saling suka, tapi mereka tuh pura-pura nggak tahu gitu. Malamnya terlihat Pierre jalan pulang sambil mabuk parah guys. Dan di tengah jalan dia tuh melihat seorang wanita sedang memungut kotoran anjingnya yang habis berak sembarangan. Walaupun mabuk, Pierre ini tetap ngeselin, gak ada angin dan gak ada hujan, tiba-tiba ngajak berdebat sama si orang itu. Karena kalah adu mulut ya, si cewek ini kesel sambil melempar kotoran anjingnya ke Pierre, tapi gak kena ya. Dan si itu cewek makin kesel terus pergi guys. Dan lagi-lagi Pierre menang debat lagi. Esok hari di kelas kosong ketika baru masuk, Pierre ini langsung ngatain baju Naila yang jelek banget katanya. Kayak baju orang miskin berandalan. Dan awalnya Naila biasa-biasa aja, tapi waktu Pierre rasis menghina ras dan agamanya, Naila ini jadi kesel. Lalu pergi sebelum keluar dan Pierre ini terus ngucapin kata-kata rasis guys. Karena sudah tak tahan lagi, maka Naila ini berkata kalau dia benci Pierre, benci banget. Dan mendengar itu Pierre pun malah mengajari, jika kita ingin mengungkapkan perasaan kita, maka kalimatnya harus menusuk. Kalimat gua benci sama elu, walaupun diucapkan berkali-kali, gak akan ada efeknya. Tapi kalau bilang gua udah coba suka sama elu, tapi gak bisa, lihat muka lu aja, gue jijik dengan kalimat itu. Dengan kalimat itu, maka lawan bicara kita pasti akan tertusuk. Dan itulah seni dalam berbicara, kata si Pierre ini guys. Meski masih kesal ya, tapi Naila ini mulai paham. Pierre juga menyuruh, besok jangan pakai baju jelek seperti itu lagi ya. Dan apa yang Naila pikir, pakaian bukan hal yang penting di dunia ini. Banyak orang yang ucapannya tak didengar hanya karena pakaian mereka jelek. Sebenarnya manusia tak mendengar menggunakan telinga, tapi manusia mendengar melalui mata. Jadi mulai sekarang jika ingin didengar, maka belajarlah berpenampilan. Kemudian malamnya di rumah, Naila curhat ke ibunya guys tentang profesornya di kampus yang ngeselin banget ini. Ibu pun menenangkan dan menasihati, mungkin putrinya cuma baper saja. Ibu yakin profesor itu punya ilmu penting yang tak orang lain miliki. Asalkan mau belajar, insya Allah suatu saat nanti Naila ini bisa sukses dan mengangkat derajat keluarganya. Kemudian keesokan harinya Naila ini kembali berlatih pelajaran kali ini guys, tentang bagaimana cara berpidato atau public speaking yang baik. Saat Naila sedang membacakan kalimat pidato, Pierre ini malah marah-marah guys. Kenapa Naila ngomongnya gak jelas dan belibet terus? Jangan buru-buru katanya. Setiap ngomong 3 kalimat wajib kasih jeda, biar orang lain bisa mencerna kalimat-kalimat tersebut. Dan sebelumnya, Pierre ini lalu menyuruh Naila latihan sambil gigit pulpen agar ucapannya itu lebih jelas. Tenang, pulpennya ini halal. Dan mendengar provokasi itu, Naila terlihat sudah mulai terbiasa dan gak baperan lagi guys. Tak hanya latihan pengucapan, Pierre ini juga memberitahu kalau pidato itu harus berdiri tegak guys. Pidato bukanlah dongeng yang cuma didengar suaranya saja, tapi penonton akan mendengar, melihat, dan menilai orang yang sedang berpidato itu. Jika penampilan orangnya baik, maka pesan yang disampaikan akan diterima. Namun meski sudah diajari berkali-kali, tuh cewek si Naila tetap aja gak bisa-bisa guys. Karena kesel, Pierre ini lalu mengajak Naila latihan di tempat ramai, biar ngomongnya itu bisa lebih lantang dan jelas. Kemudian Pierre ini juga mengingatkan ya, jika nanti ada orang lain yang mengganggu, Naila harus bisa tetap fokus, jangan sampai terpancing. Amis romains, mes concitoyens, écoutez-moi ainsi de César. Souvent est enterré avec leurs os. Le mal que les hommes ont fait vit absevelir César, non le louer. Le Brutus vous a dit que César fut enterré.
Et grave aussi, on fait le châtiment. Comment ça, ferme ta bouche? Sayangnya di latihan itu saat sedang bicara ya, Naila gagal fokus guys, gara-gara terpancing gangguan dari penumpang kereta lain. Dan hari demi hari, latihan demi latihan pun Naila jalani. Artikulasi atau cara bicara Naila juga terlihat sudah mulai membaik. Kemudian ilmu demi ilmu juga terus Pierre ajarkan ya ke Naila dalam berdebat atau berpidato. Dimana ada 6 strategi, dimana salah satu strateginya adalah strategi angka dan data. Jika kita bicara panjang lebar tanpa menyebutkan angka, maka omongan kita itu akan dianggap omong kosong. Tapi apabila disebutkan angka, apabila ada kata-kata persen seperti 10%, 15%, sekian persen, maka dalam hitungan detik, ucapan kita itu akan langsung dipercaya orang. Beberapa hari kemudian kompetisi debat dan pidato antar universitas ini tiba guys. Naila dapat giliran maju pertama melawan seorang mahasiswa perwakilan universitas lain. Juri menjelaskan bahwa topik debat kali ini adalah tentang pakaian. Setelah kedua belah pihak siap untuk berdebat ya, dan awalnya lawan debat dari Naila ini menyampaikan pidato pendapatnya tentang pakaian manusia secara umum. Tapi lama-kelamaan dia tuh mulai membahas pakaian para teroris yang sering menyamar di tengah-tengah masyarakat. Mendengar itu Naila terpancing, dan walaupun Pierre ini sudah menyuruh tenang ya, tapi Naila ini tetap kesal dan ia bahkan sampai memarahi penonton kenapa mereka bertepuk tangan. Padahal pidato tadi itu rasis. Juri lalu memberi peringatan jika Naila tak bisa mengontrol emosi maka dia akan didiskualifikasi. Naila kemudian berusaha mendebat lawannya dengan argumen-argumen yang telah dia siapkan. Namun gara-gara kehilangan fokus, cara bicaranya jadi nggak jelas dan kelibet-libet kayak gitu guys. Dan melihat kegugupan itu, lawan debat Naila bersiul, meledek serta mentertawakannya. Tapi beruntung ya, juri ini menilai si lawan debat ini melanggar peraturan karena telah bersiul dalam ruangan dan memotong ucapan. Padahal masih giliran Naila bicara. Juri pun mendiskualifikasinya dan otomatis Naila lah yang menang dan akan maju ke babak berikutnya. Di luar Pierre ini ngomel-ngomel kenapa tadi Naila melupakan semua latihannya. Selama ini udah dibilang berkali-kali jangan kepancing dan harus tetap fokus, kata Pierre. Kemudian di kereta Pierre ini kembali menyuruh Naila latihan bicara di tengah keramaian. Pokoknya di babak berikutnya nanti tak boleh sampai terpancing gangguan oleh orang lain lagi. Namun saat mulai pidato saking malunya ya Naila ini sampai tak bisa menahan ketawa. Tak hanya malu, dia juga kehilangan fokus gara-gara ada musisi jalanan main musik dalam kereta. Berisik banget. Pierre melihat muridnya yang gak bisa-bisa juga ya. Mau gak mau, Pierre terpaksa mencontohkannya secara langsung. Amis romains, fit après eux le mal que les hommes font. Non pour le louer, qu'il en soit ainsi. Pour ensevelir César, le bien est souvent de César. Setelah mereka turun ya dari kereta, Naila bilang dia kagum bagaimana bisa waktu tadi Pierre bicara, seketika suasana dalam kereta itu langsung berubah. Musisi jalanan juga mengubah permainan musiknya untuk bisa mengiringi Pierre. Bahkan saking kagumnya, ada nenek-nenek yang sampai memberikan uang receh guys. Dengan santai Pierre ini menjawab itulah seni berbicara. Pierre juga mengajari inti dalam berbicara bukanlah jujur atau bohong, tapi benar atau salah. Tak ada satupun orang di dunia ini yang tak berbohong, tapi sampaikanlah kebohongan dengan cara yang benar, begitupun dengan kejujuran. Agar bisa diterima, maka sampaikanlah kejujuran dengan cara yang benar. Malam hari saat sedang jalan pulang, Naila gak sengaja ketemu Munir ya sama teman-temannya, dan pas lagi ngobrol berdua, Naila ini mempraktekkan ilmu yang Pierre ajarkan guys. Dan dia itu mulai mengajak debat dan bilang pasti sekarang Munir membencinya gara-gara terlalu sibuk kuliah sampai jarang main bareng lagi. Mendengar itu Munir menjawab dia nggak benci sama sekali, dia justru tuh kangen. Sambil memasang muka yang sedih, Naila bertanya lagi kenapa bisa kangen. Padahal Munir nggak suka dan nggak sayang sama dia. Melihat wajah Naila karena nggak tega, Munir pun menjawab dia suka kok. Dia juga sayang sama Naila. Kakmat, Naila menang guys.
Dia berhasil membuat Munir tanpa sadar mengungkapkan perasaannya, dan Nela menjelaskan itu tadi namanya teknik anti frasa, yaitu teknik menggunakan kata-kata berlawanan untuk memancing lawan. Karena sekarang dia tuh sudah tahu perasaan Munir, tanpa ragu Nela pun mencipoknya. Keesokan harinya ketika sedang mengajar, Pierre ini menyampaikan bahwa tingkat rasisme di dunia itu masih tinggi. Pembulian terjadi di mana-mana, bahkan beberapa waktu lalu di Perancis. Sampai ada gambar kartun Nabi, tapi orang-orang itu hanya bisa diam dan tak berani berkata-kata. Seandainya bersuara pun, suara mereka itu juga tak didengar. Bagaimana kita bisa membela atau memperjuangkan sesuatu bila kita sendiri tak tahu cara berbicara? Mendengar ucapan dari sang profesor ini, seluruh mahasiswa itu tertampar. Kemudian berhari-hari Pierre dan Naila ini terus menghabiskan waktu ya berlatih bersama untuk persiapan babak berikutnya. Dan mereka tuh berdua kini terlihat udah akrab banget, dan tak hanya ilmu debat, Pierre ini juga mengajari tentang ilmu public speaking atau pidato. Ia memberitahu cara agar otak kita itu nggak blank saat sedang berbicara, dan adalah dengan latihan menyambung kata-kata. Contohnya jika kita itu nafas, berarti kita suka oksigen. Jika suka oksigen berarti itu suka alam. Jika suka alam berarti suka Afrika. Suka Afrika berarti suka sesuatu yang besar. Suka yang besar berarti suka gajah. Karena gajah binatang yang indah, berarti pasti suka wanita. Karena wanita adalah makhluk paling indah di muka bumi ini. Tak hanya belajar melatih otak, Pierre ini juga mengajari cara menghina lawan debatnya. Dalam menghina ada seninya katanya. Bila kita mengucapkan kata-kata kotor seperti tai, anjing, babi, dan lain-lain, maka hinaan itu akan jadi hinaan kosong tanpa efek. Inti dari menghina adalah menjatuhkan psikologi dari lawan. Jika menggunakan kata kotor, maka kita butuh mengucapkannya berkali-kali sampai lawan itu terpancing. Tapi kalau kita menghina fisik atau hal-hal pribadi, maka dalam hitungan detik, psikologi lawan ini pasti akan langsung berubah. Jadi jangan fokus pada kata kotornya, tapi fokuslah pada psikologi lawan bicaranya. Biar juga mengingatkan bahwa teknik menghina ini seperti pisau tajam bermata dua. Kita harus hati-hati, bila digunakan sembarangan bisa berbahaya. Meski terdengar ekstrim, tapi Naila senang bisa dapat ilmu itu. Ilmu baru yang tak pernah dia pelajari sebelumnya. Hari demi hari berlalu, babak demi babak, kompetisi pun berhasil Naila lewati ya. Monsieur le Président, même si je mens comme je jure de dire la vérité, si le maître devait à se plier à un fatalisme insensé, ma vérité doit-je de dire à un enfant émerveillé de voir que le mal n'existe pas? L'amour rend-il heureux? L'amour rend-il heureux? L'amour des autres? Mourir d'eau fraîche. Seules les mers du Sud ont cessé à l'impudence. Mais hélas, quoi qu'on fasse, et même parfois pire, aimer en retour. On accepte le alpiniste, n'attend jamais. Corsaire, l'aventurier. Oui. Hingga akhirnya di babak final, berkat rangkaian kalimat pidato yang sangat menyentuh, Naila ini berhasil menang dan terpilih sebagai juara. Gadis muda yang awalnya bukan siapa-siapa ini kini terkenal ya, dan suaranya itu didengar di universitas-universitas di seluruh penjuru Prancis. Kemudian selesai kompetisi, untuk merayakan kemenangan, Pierre ini mengajak Naila makan malam di restoran. Sepanjang makan, Naila ini cerita tentang Munir yang dulu hubungan mereka itu tak pernah ada kemajuan, tapi semenjak belajar ilmu komunikasi, sekarang mereka berdua bisa pacaran. Meski Munir cuma seorang supir taksi, tapi dia selalu percaya suatu saat nanti kekasihnya itu pasti bisa sukses. Melihat Naila bahagia, Pierre pun ikut senang guys. Keesokan harinya, kampus mengadakan acara perayaan kemenangan Naila, dan sebelum pesta dimulai, rektor ini menyuruh Naila maju ke depan untuk berpidato. Dalam pidatonya, Naila menyampaikan rasa terima kasih ya, dan mempersembahkan kemenangan ini untuk pihak kampus. Mendengar pidato itu, semua orang bertepuk tangan, dan selesai pidato para tamu makan bersama. Dan di tengah keramaian, ada seorang mahasiswa senior menghampiri dan mengucapkan selamat ke Naila. Tapi apa Naila tahu sebenarnya? Selama ini Pierre itu telah merencanakan semuanya, kata temannya itu.
Waktu pertama kali Naila terlambat masuk kelas, lalu Pierre secara terang-terangan memperlakukannya dengan rasis, padahal para mahasiswa lain sedang merekam, apa Naila pikir itu cuma kebetulan? Pierre sengaja membuat viral di internet untuk menarik perhatian publik, dan dia juga sengaja mendaftarkan Naila mengikuti kompetisi paling bergengsi di Prancis yang disaksikan banyak orang ya. Dan semua ini bagian dari rencananya. Dia tahu karena dulu dia juga pernah ada di posisi Naila. Bagi seorang profesor seperti Pierre, Naila adalah bahan percobaan yang sangat pas. Naila perempuan dan perempuan sering dianggap lebih rendah dari laki-laki. Naila beragama Islam dan agama Islam sering dianggap teroris. Dan Naila juga imigran. Selain itu dia juga keturunan Arab. Dan imigran sering dianggap beban bagi warga pribumi. Bahkan sampai rambutnya aja layak dihina, hanya karena gara-gara gak lurus guys. Segala hal yang ada pada Naila penuh dengan hal-hal minoritas. Tanpa sadar, selama ini Naila telah dijadikan simbol. Lewat Naila, Pierre seakan seperti ini ingin menyampaikan pesan ya untuk masyarakat bahwa orang minoritas juga bisa bersuara. Dan suara mereka layak didengar. Namun demi menyampaikan pesan moral itu, Pierre sampai rela mengorbankan dirinya sendiri. Dan apakah Naila tahu? Semenjak rekaman video rasis Pierre viral di internet, nama baiknya jadi hancur. Dan selama berminggu-minggu kemarin, Dewan Kampus telah melakukan penyelidikan dan kabarnya besok persidangan kode etik akan digelar untuk Pierre. Jika diputuskan bersalah, maka Pierre pasti akan dipecat. Karena nama baiknya telah hancur, maka dia tak akan diterima di kampus manapun dan tak akan pernah bisa mengajar lagi seumur hidupnya. Mendengar cerita itu, Naila sangat shock ya, dan ia kemudian menghampiri Pierre dan lalu berkata, dia sudah tahu semuanya. Apa Pierre pikir Naila bisa bahagia dan menikmati semua ketenaran ini? Sementara profesor yang selalu membimbingnya diam-diam berkorban sampai rela menghancurkan karirnya sendiri. Dengan kecewa, Naila pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Naila bolos kuliah dan mengurung diri di rumah. Di sisi lain, terlihat Pierre sedang bersiap menjalani sidang kode etik. Meski masih ngambek, tapi karena terus kepikiran ya, Naila ini kemudian ke rumah Munir sambil menangis dan dia curhat tentang profesornya. Ia benar-benar bingung, tak tahu harus berbuat apa. Kemudian Munir pun berkata, wanita yang dia cintai bukanlah wanita yang lemah seperti ini. Dan Naila harus pergi ke persidangan. Dengan ilmu komunikasi yang selama ini Pierre ajarkan, Munir yakin Naila pasti bisa meyakinkan Dewan Kampus dan menyelamatkan sang Profesor Pierre. Karena tak punya banyak waktu, Munir lalu bergegas mengantarkan Naila. Sesampainya di kampus, Naila langsung berlari menuju ruang sidang. Ketika masuk, terlihat para Dewan Kampus dan Rektor sedang mengintegrasi Pierre. Dewan pun mengusir keluar, tapi Naila minta izin untuk memberi kesaksian. Ia berharap kesaksiannya bisa jadi bahan pertimbangan, dan setelah diizinkan masuk, Naila lalu mulai bersaksi di hadapan Dewan. Di hadapan Dewan, Naila cerita awalnya dia memang membenci Pierre karena telah rasis dan merendahkan agamanya. Namun kini dia sadar Pierre punya tujuan melakukan semua itu. Pierre ingin mengajarkan bila ras, agama, fisik atau hal-hal yang kita anggap berharga direndahkan orang lain, maka kita harus tahu cara membelanya. Di hari pertama masuk, Naila hanya bisa emosi, tapi sekarang berkat bimbingan sang profesor, jika suatu saat nanti ada orang yang merendahkan ras dan agamanya lagi, dia sudah siap melawan berkat bimbingan Profesor Pierre. Hidupnya juga telah berubah ya. Dari kecil Naila tak pernah berani bercita-cita karena sadar diri. Anak imigran dari kampung pasti akan selalu kalah dari orang-orang pribumi yang sudah modern. Tapi siapa sangka guys, ternyata dia bisa memenangkan kompetisi besar sekarang. Dan Naila yakin di masa depan nanti dia pasti akan menjadi wanita hebat. Berkat profesor rasis di sebelahnya ini, Naila telah menemukan jalan hidupnya. Setelah menceritakan semua itu, Naila langsung pergi meninggalkan ruangan. Dan mendengar kesaksian tadi, Dewan Kode Etik memutuskan untuk menutup kasus Pierre. Selesai sidang, Pierre bergegas mengejar keluar lalu teriak memanggil-manggil Naila. Karena masih ngambek, Naila pura-pura tak mendengar. Dan Pierre pun terpaksa terus teriak ngomong rasis lagi. Kemudian barulah Naila menengok, tapi Naila tak marah dan dia justru tertawa ya sambil menangis terharu.
Dan keduanya akhirnya baikan dan pulang bareng. Beberapa tahun kemudian setelah lulus, Nela kini terlihat sudah jadi pengacara. Hari itu di penjara, Nela menemui seorang tahanan yang ditangkap atas kasus perampokan. Awalnya si tahanan mengeremehin Nela, dia nyuruh polisi ngirim pengacara cowok, tapi kenapa yang datang malah cewek dan gak bisa apa-apa lagi. Namun waktu Nela mulai bicara, seketika itu si tahanan langsung diam dan menuruti semua perintah si Nela.